Pasar otomotif Indonesia kini memasuki babak baru. Mobil listrik bukan lagi barang mewah yang hanya bisa dimiliki segelintir orang, tapi mulai jadi pilihan nyata bagi masyarakat luas. Kini semakin banyak keluarga muda dan profesional yang mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan utama mereka, bukan sekadar alternatif. Merek-merek baru, terutama dari Tiongkok, menawarkan teknologi canggih dan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik generasi sebelumnya. Mereka membawa inovasi seperti baterai berdaya tahan tinggi, fitur keselamatan modern, dan desain yang stylish. Pemerintah pun mendorong adopsi EV lewat insentif pajak dan subsidi, membuat harga mobil listrik makin kompetitif. Kebijakan ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Konsumen kini punya lebih banyak pilihan, dari berbagai model dan rentang harga, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Kesadaran lingkungan, biaya operasional rendah, dan pengalaman berkendara yang senyap jadi daya tarik utama. Selain itu, perawatan mobil listrik juga lebih sederhana dan hemat biaya dibandingkan mobil konvensional. Dulu, harga tinggi dan minimnya stasiun pengisian jadi kendala, tapi kini infrastruktur makin berkembang dan harga makin turun. Pemerintah dan swasta berlomba membangun charging station di berbagai kota besar. Mobil listrik di bawah 500 juta rupiah, bahkan mendekati 300 juta, mulai bermunculan di pasar. Ini membuka akses lebih luas bagi masyarakat menengah untuk memiliki kendaraan listrik. Inilah yang membuat kehadiran GAC Aion E60 sangat relevan. Siap menantang dominasi merek-merek lama yang selama ini menguasai pasar mobil listrik di Indonesia. Dengan fitur lengkap, harga bersaing, dan desain modern, GAC Aion E10 berpotensi jadi pemain kunci di segmen mobil listrik terjangkau Indonesia, membawa harapan baru bagi masa depan transportasi ramah lingkungan di tanah air. Toyota tak tinggal diam menghadapi era elektrifikasi, tapi memilih strategi kolaborasi yang cerdas dan penuh perhitungan. Bersama GSC di Tiongkok, Toyota membentuk GSC Toyota, sebuah perusahaan patungan yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan mobil listrik masa depan. Toyota memanfaatkan keahlian dan pengalaman GSC dalam pengembangan EV, mulai dari riset hingga produksi massal. GSC dikenal sebagai pionir di industri kendaraan listrik Tiongkok, sehingga kolaborasi ini mempercepat inovasi. Sementara itu, Toyota membawa standar kualitas dan keselamatan global yang sudah diakui dunia, memastikan setiap produk memenuhi ekspektasi konsumen internasional. GSC menyumbang platform canggih dan teknologi baterai mutakhir. Hasilnya adalah Toyota BZT-X, SUV crossover listrik yang lahir dari sinergi dua raksasa otomotif, menggabungkan kekuatan inovasi dan reputasi global. Peluncuran BZT-X menandai keseriusan Toyota di segmen EV, sekaligus memperlihatkan komitmen mereka untuk beradaptasi dengan tren otomotif dunia. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan cepat, Toyota mampu merespons kebutuhan pasar yang terus berubah. Mobil ini diposisikan sebagai produk global, dirancang untuk memenuhi standar di berbagai negara dan selera konsumen yang beragam. Ada rencana ekspor ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, membuka peluang besar bagi pasar otomotif regional. Nama besar Toyota jadi jaminan kualitas, layanan purna jual, dan kepercayaan konsumen di seluruh dunia. Namun, di balik kesuksesan ini, ada DNA GAC yang berperan penting dalam setiap detail teknologinya. Kolaborasi ini jadi kunci memahami kemunculan kembaran BZT-X di bawah merek GAC. Di balik logo Toyota, ada platform dan teknologi GAC yang siap bersaing di pasar global, membuktikan bahwa masa depan otomotif adalah hasil kerjasama lintas negara dan keahlian. Saat Toyota BZT-X mulai dikenal meluncurkan Aion E90, kembaran identik BZT-X. Fenomena rebadging ini umum di industri otomotif, memaksimalkan efisiensi produksi dan jangkauan pasar. GAC sebagai pengembang asli berhak menjual model yang sama di bawah mereknya sendiri. Strategi ini cerdas, GAC memanfaatkan momentum Toyota, menawarkan alternatif lebih terjangkau. Praktik mobil kembar seperti ini pernah terjadi pada Toyota Avanza and Daihatsu Xenia parked together, Suzuki Ertiga and Mazda VX1 side by side at a dealership distribute equally, Avanza Xenia atau Ertiga VX1. Dengan satu model dasar untuk dua merek, biaya produksi bisa ditekan, harga jadi lebih kompetitif. GAC Aion E60 berpotensi hadir di Indonesia, memberi konsumen pilihan antara gengsi merek Toyota atau nilai ekonomis dari GSC.
Pilihan kini ada di tangan konsumen, pilih logo atau harga. Melihat Ion i90 dan Toyota BZT-X, sulit membedakan keduanya. Desain bodi, garis tegas, hingga proporsi nyaris sama. Bagian depan mengusung desain hammerhead khas Toyota BZ, lampu LED tipis menyambung, kap mesin dan bumper identik. Perbedaan utama hanya pada logo Ion di i90, 3 oval di BZT-X. Velg dan pilihan warna jadi pembeda minor, tapi selebihnya sangat mirip. Interior pun hampir identik, tata letak dashboard, layar infotainment besar, desain konsol tengah, hingga lingkar kemudi. Perbedaan hanya pada material, kombinasi warna, dan sistem operasi infotainment. Toyota mungkin lebih konservatif, GAC lebih berani dengan warna dan aksen. Secara fungsional, pengalaman berkendara di kedua mobil ini akan terasa sangat mirip. GAC Ion i90 dibangun di atas platform GAC Electric Platform, sama dengan Toyota BZT-X. Baterai diletakkan di lantai, pusat gravitasi rendah, kabin lega, stabilitas maksimal. Dimensi panjang 60 mm, lebar 60 mm, tinggi 60 mm, setara SUV crossover menengah. Motor listrik sinkron magnet permanen, tenaga sekitar 150 kW, torsi instan, akselerasi responsif. Baterai LFP lebih aman dan tahan lama, kapasitas 60.6 kWh hingga 68,8 Wh tergantung varian. Ada rumor varian plug-in hybrid PHEV, gabungan mesin bensin kecil dan motor listrik. Varian PHEV cocok untuk konsumen yang masih ragu beralih ke listrik penuh. Pilihan varian ini memperluas daya tarik GAC Ion i90 di pasar Indonesia. GAC Ion i90 menawarkan performa impresif, motor 150 kW, kecepatan maksimum 160 km/jam, akselerasi 0 100 km/jam sekitar 78 detik. Jarak tempuh varian baterai 50,6 kW diklaim LTC. Varian 16,8 kWh hingga 600 km/h 400-500 km di dunia nyata. Pengisian daya cepat DC Fast Charging dari 30% ke 80% sekitar 30 menit pengisian di rumah 8-10 jam. Varian PHEV bisa berjalan listrik murni 50-100 km, cocok untuk mobilitas harian tanpa bensin. Mesin bensin menyala saat baterai habis memberi fleksibilitas ekstra. Kombinasi ini tawarkan efisiensi listrik dan jangkauan tak terbatas dari bensin. GAC Ion i90 siap memenuhi kebutuhan konsumen urban maupun perjalanan jauh. Pilihan varian dan teknologi jadi keunggulan utama di segmen ini. Harga jadi faktor penentu utama GAC Ion i90 di Indonesia. Di Tiongkok, produk GAC Ion selalu lebih murah dari versi joint venture seperti GAC Toyota. Toyota BZT-X diprediksi dijual 600-700 juta rupiah di Indonesia menyasar segmen premium. GAC Ion i90 punya peluang besar menggebrak pasar dengan harga 400-500 juta rupiah. Selisih harga 150-200 juta rupiah jadi daya tarik utama bagi konsumen rasional. Konsumen bisa gunakan selisih harga untuk wallbox charger, biaya listrik, atau kebutuhan lain. Strategi harga agresif GAC Ion i60 bisa menekan posisi Toyota di segmen ini. Konsumen kini dihadapkan pada pilihan menarik, kualitas premium, atau value for money. Kehadiran GAC Ion i90 dengan harga lebih terjangkau bisa mengguncang pasar mobil listrik Indonesia. Konsumen akan terbelah loyalis Toyota yang mengutamakan reputasi dan jaringan servis, dan konsumen rasional yang fokus pada value. Bagi loyalis, jaminan kualitas dan purna jual Toyota tak ternilai, meski harus membayar lebih. Konsumen value-oriented akan melihat i90 dan BZT-X sebagai produk identik, memilih harga lebih murah. GAC Ion i90 berpotensi jadi pilihan utama keluarga muda dan pembeli mobil listrik pertama. Tantangan GAC membangun kepercayaan merek dan layanan purna jual di Indonesia. Persaingan makin ketat, merek-merek lain seperti BYD, Wuling, dan Chery harus meningkatkan kualitas dan layanan. Konsumen diuntungkan dengan banyaknya pilihan dan penawaran terbaik. Pasar mobil listrik Indonesia akan semakin dinamis dan kompetitif. GAC Ion i90 bukan sekadar produk baru, tapi penanda perubahan besar di industri otomotif Indonesia. Kehadirannya menandai babak baru di mana inovasi dan teknologi ramah lingkungan semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Mobil ini menjadi simbol transformasi, mendorong produsen lain untuk beradaptasi dengan tren global elektrifikasi kendaraan. Kolaborasi dan rebadging mempercepat adopsi mobil listrik,
membuka akses teknologi modern dengan harga terjangkau. Proses produksi yang efisien dan kerjasama lintas perusahaan membuat teknologi canggih tidak lagi eksklusif untuk segelintir orang, melainkan bisa dinikmati lebih banyak konsumen di Indonesia. Konsumen kini bisa memilih mobil listrik global tanpa harus membayar mahal hanya untuk nama besar. Pilihan yang semakin beragam membuat masyarakat lebih leluasa menentukan kendaraan sesuai kebutuhan dan anggaran, tanpa mengorbankan kualitas maupun fitur modern. Persaingan antara GSC Ion E90 dan Toyota BZTX memaksa semua merek meninjau ulang strategi harga dan produk. Kompetisi ini mendorong inovasi lebih cepat, sehingga konsumen diuntungkan dengan produk yang lebih baik dan harga yang semakin bersaing. Era harga tinggi karena nama besar mulai berakhir. Konsumen makin cerdas mencari nilai terbaik. Kini masyarakat lebih kritis dalam memilih, membandingkan fitur, layanan, dan efisiensi sebelum memutuskan membeli. GSC Ion E90 berpotensi jadi katalisator demokratisasi mobil listrik di Indonesia. Dengan harga yang kompetitif dan teknologi mutakhir, mobil ini bisa mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan di berbagai lapisan masyarakat. Jika strategi pemasaran dan layanan purna jual berjalan baik, E90 bisa jadi mobil listrik terlaris. Dukungan purna jual yang kuat dan edukasi konsumen akan menjadi kunci sukses penetrasi pasar yang lebih luas. Ini kemenangan bagi konsumen, lingkungan, dan sinyal bagi industri. Kecepatan, efisiensi, dan harga kompetitif kini jadi raja. Masa depan otomotif Indonesia semakin cerah dengan hadirnya pilihan mobil listrik yang lebih terjangkau dan inovatif.